wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Nur Istiqomah. Saya dari PGSD Kebumen. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari apa ya? Nah, itu tadi topik yang akan kita bahas. Yuk kita simak penjelasannya. Kalian tahu tidak apa sih itu uang? Uang adalah alat tukar yang sah untuk proses transaksi jual beli yang memiliki standar pengukuran nilai dan dikeluarkan oleh suatu pemerintahan negara. Sementara itu, pemerintah Indonesia menetapkan Bank Sentral Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang. Namun, pada zaman dahulu sebelum uang diciptakan, manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sistem barter adalah tukar barang dengan barang. Contohnya, ketika kita hanya memiliki beras namun menginginkan sayur, maka dapat menukarkannya ke penjual sayuran. Namun, hal ini tidak efektif untuk digunakan karena susah cari orang yang pas untuk menukar barang. Setelah itu, manusia beralih menggunakan uang barang. Pembayarannya menggunakan barang sebagai nilai dan alat tukar. Contoh barang yang digunakan sebagai alat tukar seperti telur, garam, beras, binatang ternak, dan lainnya. Mereka menggunakan benda-benda tersebut sebagai uang untuk ditukarkan dengan barang yang dibutuhkan. Kemudian, kita akan mempelajari jenis-jenis uang pada masa sekarang. Jenis yang pertama berdasarkan bahan yang digunakan dalam membuat uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam emas dan perak dan memiliki nominal yang kecil. Contohnya seperti uang 500 perak dan 1000 perak. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dan dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air, serta memiliki nominal yang besar. Lalu, untuk jenis yang kedua, yaitu berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal. Setiap harinya kita menggunakan uang kartal. Uang kertas dan uang logam yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk ke dalam kategori uang kartal dan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Lalu yang kedua ada uang giral. Uang giral adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran berbentuk kartu atau surat-surat berharga seperti cek, billet giro, kartu kredit, atau kartu debit. Uang giral dapat diterbitkan oleh bank umum seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jateng, atau bank lainnya.
Sekarang uang giral banyak digunakan oleh masyarakat dalam bentuk e-money atau uang digital untuk berbelanja. Contohnya penggunaan QRIS, ShopeePay, Dana, atau media transaksi elektronik lainnya. Namun, tidak di semua tempat dapat melakukan pembayaran dengan uang giral. Lalu, apa bedanya uang kartal dengan uang giral? Berikut adalah perbedaannya. Perbedaan yang pertama dilihat dari bentuknya. Yang pertama, uang kartal berbentuk kertas atau logam, sedangkan uang giral berbentuk kartu, surat berharga, dan uang digital. Yang kedua dilihat dari segi penerbitnya. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral diterbitkan oleh Bank Umum. Lalu yang ketiga, berdasarkan penggunaan uang kartal dapat digunakan oleh semua kalangan di masyarakat, sedangkan uang giral tidak semua kalangan dapat menggunakannya. Lalu untuk sifat yang terakhir adalah berdasarkan sifat penerimaannya. Uang kartal sudah diterima oleh seluruh masyarakat sebagai alat pembayaran, sedangkan uang giral belum semua masyarakat menerima uang giral sebagai alat pembayaran. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis uang. Sekarang kita akan mempelajari fungsi uang. Apa saja ya fungsi uang itu? Fungsi yang pertama adalah uang sebagai alat tukar. Jika kamu ingin membeli sesuatu, misalnya ingin membeli makanan atau minuman, maka harus menukarkannya dengan sejumlah uang. Oleh karena itu, uang dikatakan sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran yang sah, di mana uang sebagai alat pembayaran untuk membayar tanpa ditukarkan dengan benda, jasa, atau barang apapun. Misalnya, saat orang tua kita membayar SPP sekolah kita, maka pembayarannya harus dengan uang, tidak bisa digantikan dengan benda atau jasa apapun. Lalu yang ketiga, uang sebagai satuan hitung. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa atau menentukan dan menghitung harga barang. Contohnya harga susu Milo yaitu 11.200 perak. Lalu yang keempat, uang sebagai penyimpan kekayaan. Uang dapat disisihkan untuk ditabung. Jika dilakukan secara rutin, maka akan membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan fungsi uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Lalu fungsi yang terakhir yaitu uang sebagai alat pembayaran hutang. Misalnya, Isti dan Zai akan membeli jajan, namun karena Isti lupa membawa uang, maka Isti meminjam kepada Zai sebesar 50.000. Lalu keesokan harinya Isti membayar hutang kepada Zenita sebesar 50.000. Namun, sesuai dengan berita yang dikutip dari permatabank.com menyatakan bahwa sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2023 menyatakan bahwa Bank Indonesia menarik dan mencabut 3 jenis pecahan uang rupiah logam, yaitu uang 500 tahun edisi 1991, uang 1000 tahun 1993, dan uang 500 tahun 1997 dari peredarannya terhitung dari tanggal 1 Desember 2023.
Nah, itu tadi materi yang telah kita pelajari, yaitu kita telah mempelajari jenis-jenis uang dan fungsinya. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.